Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Arita Syifa Purmida dari kelas 8H dengan nomor absen 04. Latar belakang dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dari dinasti Syiah dalam sejarah Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 900 Masehi oleh Said ibn Husain. Dinasti Fatimiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang pernah dan ada juga memiliki andil dalam memperkaya khazanah sejarah peradaban Islam. Dalam masa pemerintahannya, dinasti Fatimiyah ini pernah mengalami masa kejayaan dan juga masa kemunduran. Asal mula dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Namun masalah nasab keturunan Fatimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para sejarawan. Pada awalnya, Syiah Islamiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas. Baru pada masa Abdullah bin Maimun yang mentransformasikan ini sebagai sebuah gerakan politik keagamaan dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Secara rahasia, ia mengirimkan misionaris ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Islamiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Syiah Islamiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah pemerintahan dijabat oleh Said ibn Husain yang menggantikan Abu Abdullah al-Husain. Bahwa kepemimpinannya, Syiah Islamiyah berhasil menaklukkan Tunisia sebagai pusat kekuasaan Daulah Aghlabiyah. Ideologi dan tujuan dinasti Fatimiyah. Berikut contoh poin ideologi utamanya, yaitu pertama, Universitas Islam. Mereka berusaha mempersatukan umat Islam di bawah bimbingan orang imam yang dianggap sebagai pemimpin sejati. Yang kedua yaitu pentingnya ilmu pengetahuan. Dinasti ini sangat mendukung ilmu pengetahuan dan pendidikan. Terlihat dari pendirian lembaga seperti Universitas Al-Azhar di Kairo. Kedua yaitu tujuan dinasti Fatimiyah, mendirikan kekhalifahan Syiah. Dinasti Fatimiyah ingin membangun kekhalifahan Islam yang berdasarkan ajaran Syiah Ismailiyah dan menyayangi kekhalifahan Abbasiyah yang Sunni. Penyebaran Syiah Ismailiyah, mereka berupaya menyebarkan ideologi Syiah di wilayah-wilayah Islam, termasuk Afrika Utara, Mesir, dan Valencia. Puncak kesuksesan dinasti Fatimiyah. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah berada di tangan Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah atau sering disebut dengan Al-Aziz. Al-Aziz berhasil membuat dinasti Fatimiyah menjadi dinasti Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur dan lebih terkenal dari dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah ini ditandai dengan pembangunan istana yang begitu megah, bahkan membutuhkan 12.000 pelayan, 10.000 pengurus kuda, serta 8.000 pengurus lainnya. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat juga berada di posisi tertinggi. Mereka bahkan tidak membutuhkan penjaga atau mengunci toko-toko perhiasan serta bank-bank mereka. Masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Faktor penyebab kemunduran dan runtuhnya Daulah Fatimiyah dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, kita akan bahas faktor internal. Pertama, para khalifah tidak lagi memiliki semangat juang yang tinggi seperti yang ditunjukkan para pendahulu mereka ketika mengalahkan tentara Berber di Qairawan.
Kedua, kehidupan para khalifah yang bermewah-mewah merupakan penyebab utama hilangnya semangat untuk melakukan ekspansi. Yang ketiga, para khalifah kurang cakap dalam memerintah sehingga roda pemerintah tidak berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini dikarenakan khalifah yang diangkat banyak yang masih berusia relatif muda, sehingga kurang cakap dalam mengambil kebijakan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal dari penyebab runtuhnya Daulah Fatimiyah adalah menguatnya kekuasaan Nur al-Din al-Zanki di Mesir. Nur al-Zanki adalah gubernur Syria yang masih berada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Popularitas al-Zanki menonjol pada saat ia mampu mengalahkan pasukan Salib atas permohonan Khalifah al-Zafir yang tidak mampu mengalahkan tentara Salib. Pada saat itu, Syirkuh yang memiliki pengaruh kuat di istana dianggap sebagai saingan yang akan merebut kekuasaannya sebagai wazir. Akan mampu menguatkan kekuasaannya, Syawar melakukan perlawanan pada Syirkuh, namun dimenangkan oleh Syirkuh. Dengan kemenangan ini, Syirkuh dinobatkan sebagai wazir. Setelah Syirkuh wafat, jabatan wazir diserahkan kepada Salah al-Din Ayyubi. Selanjutnya, Salah al-Din mengambil kekuasaan sebagai khalifah setelah al-Din wafat. Dengan kekuasaannya, Salah al-Din maka mengumumkan bahwa kekuasaan Daulah Fatimiyah berakhir dan membentuk dinasti Ayyubiyah serta merubah orientasinya dari paham Syiah ke Sunni. Baik, berikut kesimpulan dari dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti yang dibangun atas dari protes politik terhadap kekuasaan pada saat itu dengan legitimasi agama yaitu tuntunan imamah. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam yang eksis selama kurang lebih 2,5 abad dan bisa berjaya melampaui capaian wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam terdahulu dan telah memberi banyak sumbangan peradaban terhadap dunia Islam. Sumbangan terbesar dinasti Fatimiyah yang cukup signifikan adalah menyatukan dunia Barat dan Timur karena letak Mesir Iskandariah yang sangat strategis untuk mencapai hal tersebut. Sekian itu tadi penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.